I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bakal Tunas Channel. Udah lama juga kita nggak review masalah dunia bonsai ya. Kebetulan saya sekarang lagi main di daerah Pagedangan, tepatnya di daerah Cijantra, Kampung Cijantra ya, daerah Pagedangan, Legok, Tangerang. Jadi di sini ada budidaya tanaman bonsai untuk beberapa jenis tanaman. Tapi di sini saya lihat paling banyak adalah sancang ya, jenis sancang. Nah, tempat ini kebetulan saya diantar teman-teman ke daerah sini. Ini namanya Wijaya Bonsai. Kalau di Facebook biasanya dia live tentang masalah live sell pot bonsai keramik asli dari Cina. Oke, kita lihat budidaya apa aja yang ada di sini satu persatu. Coba kita review. Nah, jadi ini ada pohon sancang ya, udah cukup besar. Ini adalah, kalau sancang itu bahasa latinnya ya Premna microphylla ya. Jadi di sini ini batangannya sebenarnya udah nggak ada tadinya, menurut yang punya ya. Kebetulan beliau lagi agak sibuk. Jadi di sini potongan-potongan akar yang bisa numbuh kembali seperti ini, dan akhirnya masih dibudidaya secara cangkok seperti ini. Nah, ini pun cangkok juga tidak satu persatu. Maksudnya dari satu cabang ini bisa dibuat beberapa cangkokan. Cangkokan seperti ini, kecil-kecil seperti ini, sekalian nanti buat program sancang berikutnya untuk batang-batang kecil seperti ini. Ini seukuran sekelingking ya, ukuran kelingking. Rata-rata kelingking ukurannya. Di sini banyak cangkokan, memang budidayanya seperti itu. Kadang-kadang sancang juga bisa dibudidaya secara stek, namun itu untuk kemungkinan hidupnya pasti agak beresiko kalau langsung ditancapkan di tanah. Jadi untuk posisi amannya biasanya dibuat seperti ini, cangkokan-cangkokan seperti ini udah pasti aman. 100% bisa berhasil dengan cangkokan seperti ini. Nah, ini programan sancang ya di Wijaya Bonsai. Ada beberapa programan, cukup banyak juga. Kemudian yang ini adalah jenis Ficus body ya, Ficus body ini juga sedang diprogram nih. Kemudian sebelahnya juga sancang. Ini barisan sancang plus Ficus body. Nah, kemudian ini ada program kimeng, beringin kimeng, atau bahasa latinnya Ficus microcarpa ya. Ficus microcarpa ini sedang diprogram bagian bawahnya, kakinya seperti ini. Memang programan bonsai itu makan waktu cukup lama ya, apalagi baru seperti ini masih makan sekitar beberapa tahun ke depan nih baru akan terlihat. Ini juga sedang diprogram nih Ficus body, program bawah ya, bagian akar sedang dipecah. Nah, kemudian ini yang sudah sedikit jadi ya teman-teman, ini udah sedikit boleh dibilang tinggal nangkring aja nih. Ini adalah Ficus elegan ya, udah serem banget, pot gede. Lanjut, di sini juga ada programan penyatuan dari beberapa batang kimeng ya, stekan kimeng. Jadi ini penyatuan seperti ini. Awalnya seperti ini dibuat kalau untuk menyatukan hasil stekan-stekan ukuran kecil-kecil biasanya digabung seperti ini dan mulai diprogram untuk tangan-tangannya, kemudian untuk ke arah atas atau mahkota. Jangan lupa juga untuk program bagian bawah agar keseimbangan bisa seimbang nantinya pertumbuhannya, jadi akar bagus, kemudian ke atasnya juga nanti bisa seimbang.
Nah, ini juga programan dari Sancang ya, atau Premna Microphylla. Jadi di sini menggunakan tatakan seperti ini agar bentuk akar itu menyebar ya, seperti kaki-kakinya seperti ini. Ini juga perlu pemrograman seperti ini perlu. Nah, untuk menghilangkan posisi akar tembus ke bagian tengah, ini biasanya diberi penghalang seperti ini, tatakan seperti ini, biar pertumbuhannya teratur ke pinggir semua untuk bagian kaki atau akar. Kemudian juga ini udah dibentuk, ini cabang pertama, untuk cabang kedua, dan untuk mahkota ke atas. Nah, selain program bagian atas, program bagian buat tangan-tangan juga itu mesti terprogram juga. Artinya biasanya Sancang itu menggunakan 2 batang seperti ini dulu untuk bagian cabang. Nanti akan dipilih ini adalah cabang pertama, dan ini untuk ke cabang kedua. Dan biasanya pengelosan ini akan terjadi agak lama nih, untuk pengelosan bagian ke arah mahkota, bagian ke atas nih. Ini untuk programan Sancang biasanya dibuat seperti ini. Nah, selain membuat bonsai-bonsai yang programan untuk besar, di Wijaya Bonsai juga membuat sito-sito seperti ini nih. Sito-sito seperti ini. Ini keramiknya, potnya udah keramik, dibuat seperti ini. Biasanya seperti ini cukup lumayan juga harganya. Jadi kita untuk yang hobi di bonsai, stekan-stekan kecil pun itu tidak bakal jadi sampah. Artinya bisa kita buat, akhirnya dibuat seperti ini, sito-sito seperti ini, mame-mamean. Di sini ada apa? Jenis. Nah, ini adalah jenis Hokianti. Ini Hokianti. Nah, ini Sancang, kemudian ini ada 1000 bintang juga. Kebanyakan Sancang. Nah, dibuat seperti ini teman-teman. Ini cukup lumayan bagus posisinya. Ini batang udah sebesar jempol, sebesar ibu jari ini untuk Sancang seperti ini. Walaupun dibuat seperti ini sangat menarik sekali terlihat. Apalagi udah di pot seperti ini. Ini pot keramik asli dari Cina nih, punya Wijaya Bonsai. Ini untuk mame-mameannya. Kemudian untuk sito-sitoannya seperti ini paling. Nah, sito-sitoannya juga sudah di pot yang cukup unik ya. Jadi ini, nah ini adalah Hokianti nih. Ini mungkin berawal dari stekan atau dari biji untuk Hokianti. Adapun pemanfaatan dari akar Sancang biasanya seperti ini dibuat. Ini biasanya yang meliuk-meliuk seperti ini bukan hasil pengawatan. Biasanya ini menggunakan limbah dari bahan akar ya, bagian akar yang kita sedang program untuk akar besarnya kita buang. Tapi benar, di bonsai itu jarang sekali tanaman itu jadi sampah, baik dari akar maupun sampai ke bagian atas ya. Sekecil-kecil ini pun bisa dibuat seperti ini. Ini cukup menarik, apalagi udah dipasang di pot seperti ini. Cuma resikonya untuk tanaman-tanaman seperti ini kita harus menggunakan media tanam yang tepat. Jadi emang untuk penyiraman ini dilakukan setiap hari. Ini bisa dua kali ya, 1 hari bisa 2 kali penyiraman untuk tanaman-tanaman kecil seperti ini, sito-sitoan. Rata-rata di sini barisan Hokianti sama Sancang. Kemudian juga ini ada waru India nih. Nih, waru India. Ini udah cakep nih. Ini kalau saya lihat ini medianya pasir malang campur kompos juga. Untuk on the rock-nya Hokianti on the rock seperti ini. Nah, Hokianti kecil pun bisa dibuat seperti ini. Asal imajinasi kita cukup tinggi kalau untuk di dunia bonsai ya teman-teman. Cukup menarik. Nah, untuk Sancang on the rock biasanya dibuat seperti ini dulu nih. Jadi ini dililit dulu di bagian batu, kemudian dibuat seperti ini. Jadi ini berawal dari stekan-stekan satu ruas, satu ruas. Nah, untuk penggunaan pupuk sendiri, Wijaya Bonsai kasih bocoran dia menggunakan kohe ya, kotoran kambing yang sekiranya sudah cukup dijemur ya. Jadi bentuknya masih butiran-butiran kotoran kambing, tapi udah bagus, udah murni.
Nah, sebenarnya masih banyak juga programan yang lain ya, seperti di sini ya juga Waru India, kemudian Pikus-Pikus, Okianti, On The Rock seperti ini sudah dipot, sedang diprogram, jadi ini masih dibungkus sama plastik. Kemudian juga ini ada sito-sitoan seperti ini. Nanti kita buat terpisah dah nanti kita buat kembali untuk sito, kita buat satu video, kemudian untuk yang besar-besar juga nanti akan kita pisahkan. Nah, sito-sitoan juga banyak nih di sini. Selain di tempat yang tadi, satu sisi juga disimpan di sini, full ya. Ini untuk sito-sitoannya. Nanti kita bikin satu persatu untuk sitoannya, kita bikin video terpisah. Kembali ke Santigi di sini ya, di sini programan Santigi. Jadi Santigi ini dikembangbiakan secara cangkok dan stek ya. Tapi kebanyakan di sini di cangkok tersusun seperti ini. Nah, menurut yang ownernya Wijaya Bonsai, jadi di sini ini cangkokan ini tidak mesti tumbuh dalam 1 bulan bisa tumbuh akar. Jadi sekitar antara 1 sampai 3 bulan baru kadang-kadang akar itu baru keluar seperti itu. Jadi kebanyakan di cangkok seperti ini, cangkok susun ya. Biasanya nggak aneh cangkok susun seperti ini, baik di sancang maupun di pikus ya, pikus mikrokarpa ya, seperti ini. Nah, untuk Santigi sito-sitoannya seperti ini. Di sini juga banyak, ada beberapa nih. Di sini ada rata Santigi semua nih. Ini yang cascade, cakep. Ini yang nggak tahan pot ini. Nanti kita juga tanya-tanya untuk harga pot di sini ya, di Wijaya Bonsai. Nah, jadi teman-teman seperti saya bilang tadi, untuk pemupukan di sini media tanam sekam bakar campur pasir malam. Pemupukan ini kotoran kambing yang sudah seperti ini nih, butiran-butirannya seperti ini. Jadi bukan kotoran kambing yang udah hancur, jadi masih bentuk utuh, cuman udah kering, udah dikeringkan. Biasanya disangrai atau enggak dijemur ya, untuk pemupukan. Ini pupuk seperti ini adalah pupuk organik, jadi aman untuk tanaman. Nah, sebenarnya masih banyak juga yang mesti kita review ya, di barisan-barisan sini juga masih banyak, ada anting putri, juga yang lainnya. Cuma nanti kita bikin di part kedua ya, untuk bonsai yang lainnya yang ada di sini semua, nanti akan kita buat lagi. Nanti kita akan lanjut ke part berikutnya, jangan lupa. Makanya tonton terus di Bakal Tunas Channel, ada pokoknya semua jenis tanaman kita bisa review ya. Dari tanaman hias biasa, kemudian tanaman kontes, apalagi untuk tanaman bonsai. Oke, semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman semua dan bermanfaat juga tentunya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.